Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Nugroho dengan NIM 5552 Saya dari kelas PDKB yang diambil oleh Kak Yana. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi Mayop versi 19. Di sini saya sudah mendownload serta menginstal aplikasi Mayopnya versi 19 yang akan terlihat tampilan awalnya yang seperti ini. Akan ada pilihan tombol open, create, export, dan what's new, exit. Nah, karena kita masih awal untuk mengoperasikan aplikasi Mayurnya, maka yang pertama-tama kita harus lakukan adalah klik untuk membuat file perusahaan yang baru. Ini akan terlihat tampilan welcome Mayur. Sini kita langsung saja. Nah, selanjutnya kita diperintahkan untuk mengisi informasi perusahaan. Di sini saya sudah ada informasi perusahaannya, yaitu PD Pelangi dengan informasi. Ini kita copy saja namanya PD Pelangi. Ya, karena di sini tujuan pembuatan videonya adalah untuk membuat tugas ya. Maka di sini saya ingin menambahkan nama saya. Nah, untuk ABN ini adalah kode perusahaan. Berhubung di informasi tidak terdapat kode perusahaan si PD Pelangi ini, maka si ABN boleh kita kosongi saja, tidak masalah. Selanjutnya adalah kita mengisi informasi alamat perusahaan. Ini yaitu Jalan Mendut Barat nomor 20 Bandung. Kita saja dengan informasi Mendut Barat nomor 7. Nomornya juga kita ikuti informasinya, yaitu 022 325 575. Ya, namanya nomor proximity-nya dia sama seperti nomor telepon. Maka kita ikuti saja dengan email address. Kita lihat lagi di sini ada pelangi@cbn.net.id. Kalau sudah, kita langsung next saja. Angka selanjutnya kita diperintahkan untuk mengisi laporan tahunan, itu buku tahunan. Di sini kita lihat dulu si perusahaan ini dia membuat laporan tahunannya pada tahun kita langsung cari neraca saldo. Ini ada tahun 2020. Maka kita samakan saja untuk current financial year-nya adalah 2020. Last month of financial year ini sudah jelas ya bahwa tahun akhirnya itu Desember. Untuk completion month-nya juga dia bisa Desember. Untuk number of accounting period dia sama seperti yang disediakan oleh di quote Mayurnya, yaitu 12. Ini juga terlihat ya informasi umumnya dibagi dalam 12 periode bulanan. Maka untuk pilihan number of accounting periodnya kita pilih 12, itu 12 bukan 13. Klik next lagi. Nah, untuk option ini kita pilihnya yang option kedua.
klik next. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mencari lokasi mana si datanya nanti akan kalian simpan untuk nanti kalian cari lagi gitu. Tuh bisa edit. Kalau misalkan si lokasi seperti ini sudah cukup memungkinkan untuk mudah diingat, maka bisa langsung kalian next. Atau kalau misalkan ingin diubah pun kalian klik change saja, kemudian cari lokasi foldernya nanti kalau taruh di mana. Di sini saya taruhnya di akbc save dan langsung tunggu sebentar. Nah, untuk pilihan congratulation di sini kita pilihnya command center. Nah, akan terlihat tampilan sebenar dari aplikasi Mayurnya. Di sini kita akan memeriksa dulu akun default apa sih yang disediakan oleh Mayur. Yaitu kita klik akun dan klik akun list. Ini akun default yang disediakan Mayur sebagai Kasera. Ini ada asetnya, dicek akun dan lain-lain. Maka di sini pertama-tama kita ubah dulu sesuai dengan yang disediakan oleh perusahaan. Kita minimize dulu supaya mudah. Ini akun perusahaannya. Pertama kita ubah dulu akun ceknya 2 kali. Kemudian untuk cek ini kita ubahnya sesuai dengan akun cash in bank. Nah, ini adalah akun numbernya, kita isikan saja yaitu 1100. Kemudian nama akun nya kita ganti menjadi cash in. Oke. Selanjutnya kita ubah akun receivable. Di sini receivable-nya 1300 ya akun numbernya. Akunnya kita ubah menjadi akun. Untuk akun liabilities kita ubahnya ke akun payable-nya saja. Lihat dulu di akun payable-nya akun number 2100. Akun name itu oke. Pas selanjutnya kita beralih ke akun ekuitas yaitu return earning, kita ganti menjadi capital stock. 1100 dengan akunnya yaitu capital stock. Nah, jika sudah, maka untuk mempermudah ya, untuk tidak mengganggu pemandangan seperti itu, maka akun default yang disediakan oleh Mayot yang tidak kita ganti tadi, kita ubah dulu akun nomornya di 99. Kita ganti, kemudian untuk elektronik ini kita dapatkan. Oke, itu juga di akun liabilities ada di payroll. Oke, kita sudah ada. Jadi bakal yang diubah namanya ada payable, akun payable dan capital stock.
Nah, langkah selanjutnya, karena masih ada informasi data yang belum kita masukkan, kita masukkan dulu tersebut. Caranya kita klik aset, pertama kita klik asetnya dulu. Nah, di sini masih kategorinya aset. Nah, untuk cash in bank udah kita input ya. Jadi selanjutnya kita input akun cash. Untuk akun tipenya kita ganti jadi bank. Akun numbernya 1200. Akun name-nya yaitu petty cash. Langsung aja. Di sini langkah selanjutnya akun receivable udah, allowance for the full akun tipenya karena dia adalah penyisihan atau cadangan kerugian utang, maka akun tipenya dia masuk ke akun receivable. Untuk akun numbernya dia adalah 1400. Nah, akun name-nya allowance for the full. Sudah, kita klik next. Untuk selanjutnya kita input akun merchandise inventory, itu dia termasuknya ke other current asset dengan akun number 1500. Namanya klik new. Langkah selanjutnya adalah store supplies, masih dengan kategori other current asset dengan akun numbernya 1600. Klik new. Selanjutnya itu prepaid insurance dengan akun number 1700. Selanjutnya adalah prepaid rent dengan akun number 1800. Adalah prepaid tax dengan akun number 1900. Selanjutnya kita langsung klik new lagi karena di sini kategorinya masih aset ya. Tapi karena dia kategori fixed aset, jadi kita buat dulu header akunnya. Ini akun tipenya dia masih tipe aset ya. Nah, di sini dia dimulainya dengan 2100, maka akun numbernya kita isi menjadi 2000 dengan akun name. Kita klik new dengan detail akunnya yaitu fixed asset. Akun numbernya yaitu 2100 dengan nama equipment. Kita klik new. Dan selanjutnya adalah equipment akun deck. Dan oke, karena dia sudah kita sudah cek harga liability, kita klik new. Di sini pilihnya ada current liability.
jika akun payable udah, jadi kita langsung ke expense payable dengan akun number di 1200. Selanjutnya adalah income tax payable 1300. Itu adalah PPN payable dengan selanjutnya itu PPN outcome dengan akun number 1500. Selanjutnya adalah PPN income dengan akun number. Liabilities di akun deklarasi liabilities dengan akun number 2000 dengan akun name-nya adalah kita klik name editor akun. Akunnya dia long term liabilities number 2100 akun name kita klik OK. Kita ke equity, kita klik new, dulu ke bawah. Dividen dengan akun nomor 1200 new. Selanjutnya adalah income summary dengan akun nomor 200. Oke, kita beralih ke income. Income tipenya adalah sales return dengan akun number 200. Oke, kita beralih ke cost of sales. Kita klik new. Kita ya dengan akun number 1100 dengan nomornya new. Selanjutnya adalah page paid dengan akun number 1200. Klik OK. Kita beralih ke expense. Kita klik new. Kita isi dengan expense. Dengan 1000. Itu ada 1200 for supplies expense. Selanjutnya itu ada 1300 yaitu bad debts expense.
Di bad sekarang depreciation expense new insurance expense dengan 10. Ada rent expense ini adalah kita ubah saja di sini dengan akun report yang disediakan oleh Mayop akun weekend service menambah 700. Kita ubah namanya saja jadi oke. Kita beralih ke under income. Income oke. Ke other expense new itu 1100 akun numbernya, akun name-nya interest expense selanjutnya 1200 nah bank service search terus akunnya sudah kita isi semua. Langkah selanjutnya adalah kita membuat ataupun kita setting pajak dulu. Nah, di sini aku setting pajak yang disediakan Mayop ya, ada beberapa karena di sini kita settingan pajaknya adalah PPN ya, dan ada entry tidak kena pajak, maka kita gunakan GST dan ini yang settingan pajak yang tidak digunakan bisa kita hapus dengan klik kanan di retex kode. Kita sisakan GST dengan NT. Jika sudah, maka kita ganti GST ini menjadi PPN. Oke. Untuk description-nya kita teks tipenya dia benar, rate-nya benar, oleh akun ini kita ganti menjadi PPN outcome. Untuk link akun ini kita ganti menjadi PPN income. Oke, kemudian lanjut ke entry-nya kita ganti menjadi tidak kena pajak. Untuk pilihan bawah ini kita samain menjadi PPN outcome dan PPN income. Kita klik OK. Selanjutnya kita close dulu. Selanjutnya kita masukkan opening balance-nya awal yang caranya kita balance data balance dan opening balance. Ini ada langsung kita input saja
Cash in bank sebesar 41 juta 10.000. Petty cash sebesar 9.800.000. Account receivable dia sebesar 85 juta. Untuk allowance karena dia posisinya di kredit, maka kita gunakan tanda minus di sini sebesar minus 11.800.000. Merchandise inventory sebesar 520 juta. Supply sebesar 9.800.000. Paid insurance sebesar 15.300.000. Paid rent sebesar 21.300.000. Prepaid tax sebesar 15 juta. Equipment at cost sebesar 63.300.000. Ini elektronik dan deposit. Nah, biarkan. Nah, di sini equipment application. Dia di kredit, maka kita kasih tanda minus dulu karena dia masih tergolong aset ya. Kita beralih ke akun payable. Di sini sebesar 69.300.000 karena dia saldo normal ada di kredit ya, maka tidak kita gunakan tanda minus. Selanjutnya itu saldo expense payable. Ini tertera sebesar 3.900.000. Dulu ke bawah. Nah, ini apa? Income tax payable nggak ada, lanjut ke PPN payable. Ini PPN payable sebesar 1.500.000. PPN outcome nggak ada, PPN income nggak ada, lanjut ke bank permukaan loan sebesar 301 juta. Payroll nggak ada ya, itu akun default. Selanjutnya capital stock, sini dia tercetanya Andrian Capital. Ini belum diubah ya. Sebesar 365 juta 290. Nah, untuk memastikan ini benar nggak sih capital stock bahwa saldonya itu seperti Andrian Capital di sini, kita lihat saja di akun numbernya di sini dia 3.100 ini juga sama 3.100. Kita bisa dipastikan itu adalah saldonya ya. Dividen juga sama, dia di sini keteranya Andrian Revenue dengan akun nomornya sama seperti itu. Dengan saldonya saldonya ada di debit, maka kita kasihkan dan minus besar 25 juta. Income summary tidak ada. Sekolah berapa? Lanjut ke income. Sales sebesar 500 juta 300.000. Sales return dia nggak ada, langsung cost of goods sold dia sebesar 314. Page speed dia 8.800.000.
Purchasing expense besar 4.200.000. Terus ini telepon dan electricity 8.700.000. Sebesar 4.750.000. Bad expense besar 15.100.000. Depreciation sebesar 16.500.000. Insurance expense besar 40.300.000. Rent expense sebesar 23.300.000. Wages and salaries sebesar 36.300.000. Other operating expense sebesar 9.300.000. Ini terakhir ya dong. Lanjut ke interest revenue sebesar 6.100.000. Interest expense sebesar 9.480.000. Bank service charge sebesar 6.600.000. Dan contract payable dia tidak ada. Oke. Kita lihat dulu di sini ada amount left to be allocated. Di sini masih tersisa 270.000 ya. Artinya di sini masih terdapat kesalahan dalam penginputan si nominalnya. Maka kita cek lebih dahulu. Ini 41 juta. Oke, ternyata salah di sini. 900. Di sini amountnya dia berubah menjadi FP00, artinya di sini sudah balance, sudah tidak ada kesalahan inputan. Jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya kita link akun dulu, yaitu klik setup, link akun, kemudian kita pilih akun. Nah di sini kita ubah dulu si undecided fund-nya menjadi cash in bank. Kita klik cash, kita klik OK. Biasanya kita masih link akun, untuk sales akun di sini tetap menjadi cash in bank ya, sudah benar, itu otomatis. Tapi diskon ini benar cash in bank. Untuk payroll tidak ada ya. Untuk payroll tidak ada sebenarnya. Kita lanjut ke saja. Selanjutnya adalah kita lanjut ke menginput ini daftar customer dan supplier. Itu caranya dengan klik command center.
Sini kita pilih customer di atas, kita klik new. Ini nama yang pertama relatif komputer. Code ID-nya yaitu sebesar ini nomornya, nomor 1. PPC-nya, address-nya adalah Jalan Tirtayasa, nomor 22, Bandung, Jawa Barat. Kosongi, yaitu 012 623 0193. Langsung klik new saja. Selanjutnya ada tentang komputer. ID-nya C02. Ya, lanjut ke address Jalan Cileunyi. Save, city-nya Bandung. Kosongin. Nomornya adalah 022 723 dan ke komputer. ID-nya kita address-nya Jalan Sukasari 12 Jawa Barat. Nomornya 022 621 1. New. Selanjutnya ada pihak komputer. ID-nya channel 04. Terusnya Jalan Jenderal Sudirman 35. Phone-nya 022 622 Oke, kita beralih ke supplier. Klik new. Name-nya adalah PT Makmur Jaya. ID-nya yaitu S01. Address BC. Kontak 1. Nomor 12. Di Bandung. Phone-nya 022 3. Kita klik new. Selanjutnya ke CV Setia Abadi. Kartu ID-nya, address-nya BIP. Ya, 022 ke 80 2900. Klik new. Selanjutnya PT Rodan. ID-nya
PC. Nomornya 022. Kita klik OK. Informasi daftar saldo piutang data. Kita klik close. Selanjutnya kita klik setup balance dan kita pilih custom balance. Ini yang pertama-tama di sini kita pilih Tekno Komputer ya. Komputer, invoice-nya untuk Tekno Komputer itu nomor faktur ya 12 garis miring 12, date-nya tanggal 25 bulan 11 2020. Nomor PO kita kosongin, nomornya kita isi dengan saldo. Untuk total including tax-nya kita isinya dengan 34.100. Untuk tax code-nya di sini kita pilih NT, kita klik record, kita klik OK. Selanjutnya kita beralih ke sini, kita pilih setup balance, customer balance, kita beralih ke transkomputer. Di sini Excel, kita enter invoice-nya yaitu F11 25, date-nya tanggal 29 bulan 11 2020. Including tax-nya sebesar 28.600. Tax kodenya sama, kita isi dengan NT. Kita record. Selanjutnya kita di sini customer detailnya kita ganti menjadi Mega Komputer lanjut. Kita klik Excel, kita enter. Invoice kita isi dengan nomor fakturnya yaitu F11 garis miring 10, date-nya yaitu tanggal 23 bulan 11 2020. Total including tax-nya sebesar 19.100.000. Kita pilih NT, record. Terakhir kita pilih komputer, kita Excel, enter, invoice-nya kita isi dengan nomor faktur 14 garis miring 14, date-nya tanggal 24 bulan 11 2020. Including tax-nya sebesar 3.300.000. Tax kodenya sama, kita pilihnya NT. Kita record. Oke. Kita post. Kita lihat dulu, pastikan setup balance dan customer balance. Di sini masih ada soal input, kita lihat dulu. Tidak sesuai. Ini 34.100.000 benar untuk Tekno Komputer.
Untuk transkomputer 28.600.000. Nah, di sini kita salah input. Kita klik OK. Ini kalau misalkan inputnya sudah benar, akan terlihat tampilan congratulations bahwa saldonya balance. Cara mengetahui balance atau tidak, kita di sini, di sini tidak ada yang tersisa alias 0. Jika sudah saldo field datanya sudah diinput, kita lanjut ke daftar saldo utang dagang. Kita close sama ya, ini kita klik setup, balance, dan supplier balance. Di sini pertama-tama kita pilih PT Makmur Jaya, add purchase, enter. PO-nya kita isi dengan nomor faktur yaitu C.15234, enter. Tanggalnya 23 bulan 11 2020. Supplier invite itu kita kosongi. Untuk namanya kita awal. Total including tax-nya kita isi 23.100.000. Tax-nya kita ubah menjadi NT. Kita klik record. Jadi sudah, kita beralih ke PT Civil Abadi. Kita pilih activities, enter. PO-nya kita isi dengan nama fakturnya yaitu F 1289. Date-nya itu tanggal 20 11 20. Kosongannya untuk member. Including text-nya sebesar 17.600.000. Kodenya kita pilih tidak kena pajak. Kita record. Oke. Lanjut ke loadan, add purchase, enter. Kita isi nomor fakturnya yaitu FK 2011, tanggal 28. Memangnya saldo teksnya sebesar 28 juta. Terus teks kodenya adalah NT sama record. Nah, sini sama ada tampilan congratulation, berarti kita bisa balance untuk informasinya. Kita close. Kita pastikan dulu apakah sudah balance atau tidak. Oke, benar ya, sudah balance, sudah tidak ada yang tersisa. Untuk total purchase-nya juga sama seperti informasinya, sebesar 69.300.000. Nah, selanjutnya kita input informasi persediaan barang dagangan. Itu command center, inventory, dan item list. Ini kita klik new, item number, kita isinya dengan kodenya yaitu 1230P. Name-nya itu IBM P230. Oke, sudah. Untuk ininya ada 3 pilihan, kita centang ketiganya. Untuk cost of sale account kita pilih cost of goods sold. Untuk ini kita pilih sale, dan aset account-nya kita pilihnya
Boolean details, kita Boolean unitnya kita ketik unit, selling detailsnya, selling price-nya kita isi dengan price per unitnya yaitu sebesar 16 juta. Kita samakan, kita isi dengan PPN, yang detail juga sama. Kita klik OK. Selanjutnya kita new lagi, tanda untuk baru yaitu item numbernya adalah A60 PC. Ininya adalah masuk di kita centang tiga-tiganya. Nah ini sudah terisi otomatis. Ini juga sama ya. Nah ini perbedaannya di sini. Besar 12.500. Klik OK. Untuk menginput tanda prosedur utang dagangnya sudah berhasil, juga persediaan barang dagangan juga sudah oke. Ke langkah selanjutnya kita close dulu, kemudian ya ke command center, kemudian kita cari kita coba post dulu misalnya item sudah benar. Ke inventory dan kita pilih konsep inventory. Di sini terlihat tampilan awal seperti ini ya. Maka untuk konsep ini kita isinya dengan kuantitinya sih persediaan barang dagangan. Untuk produk IBM itu sebanyak 20 unit, kita enter saja. Untuk Acer itu sebanyak 16 unit. Selanjutnya kita adjust inventory. Nah, untuk default adjustment account kita pilihnya merchandise inventory dan kita klik continue opening balance. Kan terubah ya tampilannya seperti ini. Nah, untuk tanggalnya kita ubah dulu dari tanggal 02 ini kita ganti menjadi 01 bulan 12 tahun 2020. Memonya adalah saldo. Oke, untuk unit cost kita ubah ini menjadi price per unitnya banyak 16 juta, sebesar 16 juta. Untuk Acer ini 60 PC sebesar 12 juta 500. Nah, di sini untuk amount-nya dia akan terisi otomatis sama ya, yaitu 320 juta dan 200 juta.
Selanjutnya kita klik record. Nah, untuk ini kita sudah berhasil untuk input saldo awalnya. Gitu. Kita close. Langkah selanjutnya adalah kita memeriksa untuk langkah selanjutnya untuk memeriksa apakah segala penginputan yang telah kita lakukan tadi itu sudah benar, artinya tidak ada kesalahan, maka bisa kita cek dengan mengklik account, comment center, account, dan pilih company data auditor. Nah, untuk pilihan ini kita klik next langsung. Ini juga kita klik next. Nah, untuk di sini kita tujuannya untuk memeriksa apakah ada kesalahan atau tidak. Nah, untuk start date-nya itu kita isi dengan 01 bulan 12 karena kita transaksinya dimulai dengan tanggal tersebut ya. Untuk end date-nya kita ya bulan tanggal akhirnya itu tanggal 31. Sudah kita klik run review. Nah, di sini udah terlihat data yang kita input sebelum-sebelum tadi itu sudah benar dan sesuai. Artinya tidak ada kesalahan dalam penginputan data. Jika sudah benar, maka kita klik next. Kita langsung finish. Di sini kita diperintahkan untuk apakah akan bikin atau tidak. Nah, karena di kasus ini saya adalah untuk memenuhi tugas saja, maka di sini saya pilih no saja dan sudah. Nah, untuk tugas yang pertama ini sudah selesai dilakukan. Nah, untuk cara menyimpan data isi Mayur ini kita coba kita klik file dan exit. Di sini kita pilihnya quick no report saja. Nah, ini untuk di backup ya. Kita kliknya saja. Ini kita punya backup all data, takutnya ada yang kehilangan data gitu. Kita punya backup all data, kita continue. Maka kita disuguhkan untuk cari lokasinya. Ini kita pilih ini ya. Kita tunggu sebentar hingga proses bikinnya selesai. Baik, untuk kesempatan kali ini cukup sekian dari pemaparan yang bisa saya berikan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.